Segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut apa dulu? Kita coba bahas tentang maber ya. Ini anak enggak disuruh ngejelasin dulu, Ustaz. Yang mana? Kan anak kemarin ada tugas tuh yang banyak sih, alitikau sakinain. Oh ya, terus sakinain. Anak alitikau sakinain dulu ya. Ya, silakan. Yang anak dapatkan bahwa dalam Al-Quran terdapat 4 pertemuan huruf hijaiyah ya. Yang pertama itu antara huruf berharokat bertemu dengan huruf berharokat. Yang kedua huruf kita sambil share screen ya. Bertemu dengan berharokat. Bentar, biar ada catatannya ya. Nih. Coba saya share screen. Coba, pertama apa tadi? Huruf berharokat bertemu dengan huruf berharokat. Oh ya. Satu harokat bertemu harokat ya. Harokat itu kan ini, ya. Ini loh, maaf. Ya, harokat bertemu harokat. Hukumnya apa? Apa? Hukumnya apa? Pertemuan kabir. Kabir, sip. Namanya kabir. Kabir. Lalu yang kedua itu sukun bertemu dengan huruf berharokat. Sukun ketemu dengan harokat. Harokat, sebutnya sogir. Sebutnya sogir. Ini dari kanan apa dari kiri? Dari sukun dari kiri nggak apa lah ya? Ya nggak apa-apa ya. Yang penting difahami. Sogir. Lalu selanjutnya itu berharokat bertemu dengan sukun, disebutnya pertemuan mutlak. Apa tadi? Harokat bertemu dengan sukun. Oh, harokat bertemu dengan sukun. Ya. Jadinya apa? Pertemuan mutlak. Mutlak, oke. Terus yang keempat itu yang antara sukun bertemu dengan sukun. Itu disebutnya nggak tahu, Ustaz. Cuma tahunya sakinain. Iya. Sukun ketemu dengan sukun. Namanya itu dia. Iltiqa'u. Ya, iltiqa'u sakinain. Sakinain. Nah, baik, untuk al-iltiqa'u sakinain yang Anda dapatkan. Sebentar. Ya. Ini pertanyaan dulu. Kabir hukumnya apa? Wah, ada hukumnya, Ustaz. Lah iya, namanya kabir, hukumnya apa? Ingat, hukum itu cuma 2, idgham, idhar. Nah, itu dulu deh. Berarti idhar. Idhar. Sogir? Ya. Sogir. Idgham. Semua idgham? Enggak, ada yang idhar, ada yang idgham. Jadi sogir, ada yang idhar, ada yang idgham. Ya. Idhar halki. Nah, contoh yang idhar kan. Ya. Kemudian ikhfa termasuk idgham atau idhar? Ikhfa. Termasuk idgham. Ya, termasuk idgham. Nakis apa kamil? Nakis. Nakis. Nah, clear ya. Jadi disinilah ada istilah idgham nakis ya, termasuk salah satunya ikhfa. Iklab masuk apa? Iklab masuknya ke idgham. Idgham apa ikhfa? Idgham. Kan tadi ada cabang. Hukum ada 2. Kita rinci di sini di bawah dulu ya, sebelum iltiqa'u sakinain ya. Oke. Hukum cuma ada 2 ya. Ini bicara hukum nih. Ya. Maaf. Biar kerangka berpikir kita jelas. Ya, hukum itu cuma ada 2. Yaitu apa tadi? Idhar, yang kedua idgham. Nah, ternyata idhar nanti ada idhar mutlak, ada idhar halki, ada idhar safawi, gitulah ya. Nah, idgham ada lagi nakis, kamil.
nakis dengan kamil. Nah, sekarang saya tanya, ikhfa masuk mana? Ikhfa masuk ke nakis. Oke, ikhfa masuk nakis. Nakis ada berapa? Berapa betul? Nakis ada berapa? Nggak tahu, cuma tahu nakis aja. Ada nakis guna, Oh, ada nakis makhraj. ada bila guna. Oh, nakis guna. Aduh, jelek amat sih ini. Bila, gini aja lah ya, biar yang penting ngerti lah ya. Ya. Bila guna. Ya. Ya. Nah, sekarang ikhfa masuk mana ikhfa? Ikhfa masuknya kepada nakis guna. Guna, di sini salah satunya ikhfa. Ikhfa. Nah, sekarang saya tanya iklab masuk mana? Iklab masuknya ke idgham kamil. Iklab, contohnya apa sih iklab? Non mati ketemu, Mbak. Iya, non mati ketemu ba, itu masuk mana? Masuk ke guna. Ya, guna apa ikhfa? Guna. Yang betul masuk ke ikhfa. Oh. Berarti dicabang-cabang lagi tuh, Ustaz. Iya, disambung lagi ikhfa. Di sini ada apa? Iklab. Oh, gitu. Ya, seperti ini ya, kurang lebihnya. Ya. Nah, clear. Ya, clear nih. Selanjutnya kita iltiqo sakinain. Silakan, apa itu iltiqo sakinain? Sebentar, tadi kabir shagir mutlak. Hukumnya apa mutlak? Mutlak hukumnya idgham. Masa harokat ketemu sukun idgham? Idhar berarti ya? Idhar. Ya, mutlak itu idhar. Enggak ada apa? Enggak ada yang idgham, ya. Nah, kecuali nanti riwayat Susi nanti ada idgham kabir. Itu kekhususan riwayat Susi nanti. Nah, clear. Sekarang coba jelaskan iltiqo sakinain. Coba. Silakan. Ini yang anak tahu ya, Ustaz ya? Ya. Jangan yang nggak tahu disampaikan. Al-iltiqo sakinain yang anak pelajari itu anak baginya jadi dua, Ustaz. Yang pertama itu pertemuan dua sukun tetapi dalam satu kalimat. Terus yang kedua pertemuan dua sukun di lain kalimat. Sip. Untuk pertemuan sukun dalam satu kalimat itu cara bacanya itu kamil, Ustaz. Maksudnya semua huruf yang disukunkan harus dibaca. Contoh dalam kalimat ya ain shad. Di mana dalam kata Sebentar. Saya ulangi nih ya, dari kalimat antum tadi. Iltiqo sakinain terjadi dalam satu kata. Ya, kan dibagi jadi dua. Satunya tuh dalam satu kata. Yang satu lagi dalam dua kata ya berarti. Dua kata. Oke, ya. Terus aduh, maaf. Lalu cara baca yang satu kata itu satu kata nih gimana? Ya, itu anak bilangnya kamil deh, sempurna. Anak nggak tahu hukumnya. Pokoknya semua yang disukunkan itu harus dibaca. Semua harus. Contohnya semua, apa? Contohnya coba dalam satu kata. Contohnya. Contohnya dalam kalimat kaf ya ain shad. Di situ di mana yang di kafnya itu kan kalau misalkan kita susun di situ ada huruf kaf, terus huruf alif dan juga huruf fa. Ya. Kalau misalnya disusun dalam bacaan, Sat. Kaf. Ini dibacanya gimana tadi?
Ya kan kalau misalnya disusun dalam bacaan itu kaf itu kan tersusun dari huruf kaf, dari huruf k, lalu Kaf. alif Ini. dan juga fa dah ya. Nah, terus? Nah, kita lihat di situ terdapat al-ittiqa'u sakinain, pertemuan Ya. antara dua sukun, di mana alifnya sukun lalu fa-nya sukun. Oh ya. Nah, Terus? cara bacanya itu keduanya harus kita baca. Maksudnya Oh ya. keduanya sifatnya itu harus ada. Makanya cara untuk membacanya panjang matnya tetap ada, panjang alifnya yaitu matnya tetap ada, lalu fa-nya pun ada. Ini mat apa ini? Para ulama menyebutnya dengan mat lazim. Mat Bener nggak? lazim. Ya, bagus. Lanjut, lanjut. Panjangnya 6 harokat. Ya, mat lazim. Lalu di situ juga ada ha ya ain yang huruf ain ya. Oh ya, ain. Di mana ain itu kalau misalkan dirangkai itu terdapat terdapat huruf a, ya, mad dan juga nun ya. Di mana di situ al-iltiqa'u sakinah ini pertemuan antara ya juga nun. Ini pun sama, keduanya harus dibaca dengan jelas. Di mana ya-nya di sini adalah ya lin. Ya, Olin. matlin. Oh, ya. Makanya disebutnya matlin agar ya-nya pun terbaca dengan jelas. Berapa Panjangnya rokat? itu 4, boleh 6. Boleh 4, boleh 6. Hmm. Kok boleh 4, boleh 6? Maksudnya gimana? 4 harokat deh. Iya, 4 harokat atau 6 harokat? Ya gitu. 4 atau 6 harokat. 4 atau 6. Ya. Kenapa 4, kenapa 6? Kan matlin kan harusnya 2, 4, 6. 2 atau 4 atau 6. Kenapa nggak ada 2? Oh ya deh, 2 deh. Tinggalan berarti 2-nya. Emang boleh baca 2? Nggak tahu, tapi kalau mat arit sukun kan boleh. Mat arit plus sukun beda sama matlin ya. Enggak sih, Sat. Anak tahunya cuma 4 sama 6 doang, Sat. Lah iya, kenapa 4, 6? Kan coba, ini mat apa dulu namanya coba? Matlin. Matlin. Matlin boleh berapa? Bacanya boleh berapa? Karena yang anak ketahui cuma 4 dan 6. Matlin 4 dan 6. Masa sih? Kan boleh 2 matlin. Ya udah boleh berarti. Nggak boleh gitu. Ini riwayat ini ya. Nggak boleh ngarang Quran itu. Ya, jadi Quran itu apa kata guru? Ya, apa Ya. kata guru? Nggak boleh kita ngarang-ngarang berdasarkan teori gini. Teori itu datang setelah talaki. Setelah apa? Setelah praktek. Aslinya begitu ya. Ya, Ini yang paham, perlu Sat. diperhatikan nih. Ya. Nah, jadi teori hanya pendukung. Yang utama adalah Praktek. apa yang dari guru. Ya. Dulu. Lagi ya. Tapi kalau teorinya sekarang ini bagus ya, kemudian diiringi talaki ya itu yang paling sempurna ya. Baik, coba pegang Maisura nggak? Pegang, Sat. Buka halaman 70. 70. Udah. Ya, di sini coba dibaca tuh. Perhatian tuh. Paling bawah. Perhatian. Panjang bacaan huruf lin ya tanpa rosem pada ainnya kaf yang sod atau ain sin qaf adalah 4 atau 6 harokat. Ya. Ada 2 nggak? Ada. Mana 2? Nggak ada juga. Maksudnya ada dalam 2 bacaan. Kaf ain sod juga ain sin qaf. Ya, berarti 2 nggak ada. Nggak ada. Kenapa 2 nggak ada? Karena di Maisuro seperti itu. Ini ada nih. Coba di catatan kaki nomor 96 dibaca. Ya. Lazim.
Bentar, 285. Kalau di sini sebutannya bahwa ulama itu ada yang menyebutnya sebagai mat lazim, ada juga menyebut sebagai mat lin. Nah, itu dia tuh penting tuh. Ya, jadi kenapa 4, kenapa 6, itu ada alasannya tuh. Baca aja 285 coba. Ya. Hukum ini hanya terjadi pada huruf ain di awal surah Maryam dan Asy-Syura. Ketika huruf lin pada ain dibaca dengan panjang al-isba 6 harokat dan wajah bacaan ini lebih afdol, dianggap sebagai mat lazim harfi mukhaffaf, dan ketika dibaca dengan at-tawassut 4 harokat dianggap mempunyai hukum mat lin. Udah. Ya, ya. Jadi kenapa dibaca 4? Karena para ulama menganggapnya bahwa itu adalah mat lazim juga. Nggak begitu. Gini, kenapa dibaca 4? Untuk mewakili ada bacaan matlin di sini. Kenapa dibaca 6? Karena di sini bisa juga disebut mat lazim. Jadi ketika dua mat bertempur di sini antara mat lazim dengan matlin, terjadilah perdebatan gitu kan. Mat lazim 6, matlin 246 ya. Supaya adil ya sudah ya, separuh mewakili mat lazim 6 harokat, 4-nya mewakili matlin begitu. Menangkap nggak kira-kira? Ya, ya. Ya, 4 mewakili matlin, 6 mewakili mat lazim. Jadi ini blenderan antara matlin dan mat lazim. Nah, begini. Nah, clear ya? Paham, Ustaz. Nah, lanjut. Sampai mana tadi? Kaf, ya, ain, shad. Lalu juga terdapat pada akhir surat atau akhir bacaan. Akhir ayat, akhir surat, akhir wakaf, atau akhir apa? Semua ya? Semua yang di akhir lah pokoknya kalau dia ketemu. Oke, yang di akhir. Contoh. Ya. Contohnya itu dalam surat apa ya? Yang gampangan ya. Dalam surat ini deh, An-Nasr. Ya. Yang idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Nah, di situ ada bacaan al-fath. Di situ ada bacaan al-fath. Di mana ta itu al-iltiqa'u sakinaini itu pertemuan antara ta sakinah, ta mati bertemu dengan ha mati. Nah, itu pun juga harus dibaca dengan jelas, di mana taknya itu, cara baca taknya itu sebagaimana apabila haknya itu berharokat. Jadi harus sama, seperti itu. Sebentar, saya tulis dulu ya. Ya. Wal fath ini ya. Wal fath. Nah. Wal fath. Di sini wal fath. Hai. Sukun. Ini pertemuan 2 sukun kan di sini. Ya. Nah, gimana cara bacanya? Cara bacanya itu untuk membaca huruf ta sukunnya itu harus sama dengan kita membaca apabila haknya itu berharokat. Contoh misalkan kalau misal haknya berharokat ya, wal fathi. Nah, berarti kadar taknya pun juga harus sama seperti itu, wal fath harus sama. Nah, adapun untuk haknya itu kalau yang ana dapatkan ya, ana pernah dengar ceramahnya penjelasannya dari Ustadz Laili Al-Fadli bahwa hanya itu diikhfakan, agak disamarkan. Agak disamarkan. Yang mana yang disamarkan? Haknya, huruf sukun keduanya. Kok disamarkan? Kalau anak pernah dengar, ya sedikit diikhfakan di haknya. Kalau anda dengar dari ceramahnya Ustadz Laili Al-Fadli. Rujukannya dari mana tuh? Anda nggak tahu. Berarti hukumnya apa di sini? Idgham, itfa, nggak ada tuh nama hukumnya. Mungkin gitu, Ustaz.
Moga kayak gitu. Pokoknya agak, kalau kata beliau, agak diikhfakan. Tapi nggak ikhfa banget tuh. Agar mudah disebut aja. Tapi tidak merubah sifat. Pokoknya sifatnya harus keluar semua. Di mana hak rokhawanya harus ada. Nah, kalau sifatnya keluar semua, namanya idhar atau? Oh, ya berarti gitu. Nggak tahu, Ana. Dapatnya gitu, Sat. Tapi katanya ikhfa. Iya, harus jelas rujukannya dong. Nah, habis. Cuman itu aja Sat, kalau yang untuk satu kalimat. Yang Oke. Ana tahu. Ya, jadi sebagai Kan catatan ada mat. ini kalau kalau dalam satu kata ya, riwayat Hafs membolehkan, intinya ya, membolehkan, kemudian hukumnya bisa terjadi antar huruf mat ya. Mat di sini ada mat lazim dan mat lin, contoh di Fawaidus Suwar, kesimpulannya ya. Terus ada di akhir kata atau di akhir bacaan. Ya, karena peristiwa wakof. Ini sukunya kan karena wakof kan? Nah, Ya. Maka di sini hukumnya boleh ya, dan hukumnya ya berlaku idhar dalam hal ini. Ya. Coba dibaca halaman 279 coba. 279. Sudah, Sat. Ini ada. Lah iya. Ana Belum dibaca. nyari-nyari di buku ini nggak ada. Ini ada Belum. kok. Coba dibaca tuh dari awal. Ada kalanya bertemunya dua huruf sukun, dua huruf mati terletak pada dalam satu kata, dan ada kalanya terletak di lain kata. Wih, bener. Ketika dua huruf sukun bertemu dalam satu kata bisa terjadi ketika waqaf saja atau ketika wasol dan waqaf. Bertemunya dua sukun ketika waqaf pada dua huruf terakhir sebuah kata adalah diperbolehkan. Baik sukun huruf yang pertama berupa huruf mad, huruf lin, atau huruf sahih. Tuh, Contoh lebih mudah. Ya, kalau contoh kita rinci sukun. nih. Kalau kita catat, nah maaf, kita rinci nih, ya kan? Ini saya hapus dulu ya penjelasan ini ya. Nah, Ini saya agak pusing nih. Kita hapuskan dulu. Set. Dah, masih ada sebentar. Oke. Dalam satu kata, ya kita rinci. Bisa dalam satu kata, bisa dalam dua kata, ya. Nah, dalam satu kata terjadinya bisa apa saja tadi? Bertemunya dua sukun ketika waqaf pada dua huruf terakhir, ya. Bisa terjadi wakof atau wasol. Catatannya kan? Wasol. Terus bisa terjadi sebentar, bila wakof, hukumnya apa di sini hukumnya wakof? Boleh. Boleh. Ya kan? Nah, kalau ketika sebentar, ini bisa terjadi dalam satu kata ketika wakof saja atau wasol. Apabila bertemu ketika wakof, maka boleh, ya. Nah, bolehnya ini terjadi kapan? Kalau dia mat, ada tiga nih. Terjadi di huruf mat, terus apa? Lin. Dan akhir bacaan. Sahih.
Sahih. Ya, di akhir bacaan. Ya. Nah, contoh-contohnya kalau mat, contohnya apa kalau mat? Mat tadi ada mat lazim, mat arid disukun. Sama kan Ustaz ya? Wa amanahum min khauf, ya matlin. Kemudian matlin, Di ila fi Quraisy. nah itu. Terus fil amr, sahih. Misalnya abror, mat, gini. Ini bisa terjadi di mat arid lisukun, ya kan? Mat Mat lazim. arid lisukun bisa terjadi pada matlin, ya, mat arid, mat lazim juga ya. Ya, mat lazim. Yang itu matlin. Ya ini matlin. Kalau sahih ini di akhir. Akhir bacaan. Ya, di akhir. Nah, clear. Dan ini boleh semuanya ya. Nah, Ustaz. Nah, contoh-contohnya ada di situ. Lanjut. Lanjut. Baca coba. Namun, Tadi. Contoh sukun pertama. Contoh sukun huruf pertama yang berupa huruf mad. Innal abror. Abror. Wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. nah contohnya adalah mat arid lisukun di situ kan? Ya. Lanjut sekarang contoh huruf lin. Contoh hurufnya itu Wa amanu min khauf tuh. Oh ya. Batal bait. Wa Dah clear. amanahum min khauf al-bait. Ya, jadi sebenarnya mat arid lisukun adalah peristiwa apa? Peristiwa antara mad bertemu Peristiwa dengan iltiqa'u sakinain gitu jawabannya. Oh ya, iltiqa sakinain. Ya. Jadi ternyata mat arid termasuk nanti mat lazim adalah peristiwa apa? Iltiqa'u sakinain ya. Kalau mat arid ketika wakof. Makanya mat lazim kita hapus dulu nih. Ya, mat lazim kita hapus dulu. Karena ini ketika peristiwanya apa? Wakof saja. Nanti wasol belum, kita baru wakof ya. Di sini ada 3 peristiwa, mat arid, matlin, dan nanti sahih akhir. Nah, contoh matlin sudah. Nah, contoh sahih akhir silakan dibaca. Huruf pertama berupa huruf sahih. Itu yang hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Mim dan ro. Ya, ini cara bacanya gini nih kalau menurut Pak Kiai ya. Fil amr gitu. Fil amr. Ya, ini versi Pak Kiai ya. Beliau membacanya dengan cara dinaber hamzah atau huruf ketiga sebelum akhir. Ya, jadi ketika membaca fil, ro-nya itu tebal tadi ya? Ya, tebal. Tafkhim ya. Fil amr. Ya. Nah, di sini beliau ya meminta untuk dibaca apa? Agak naber di huruf ketiganya. Maaf. Hamzahnya. Fil amr. Maka di sini bacanya agak ditebalkan. Ya. Fil amr. Fil amr. Coba. Fil amr. Fil amr. Fil amr. Ya, mim ro-nya idhar ya. Harus dalam kondisi sama disukun ya. Nani nubam. Rori rubal segitu. Fil amr. Fil amr. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Waradu an. Waradu an. Ainnya agak ditekan sedikit.
Ya. Nah, ini ainnya ini akan ditekan sedikit. An. Waradu'an. Waradu'an. Enggak, itu hanya belum ada. Waradu'an. Waradu'an. Ya, ya. Sempurnanya nanti lah ya. Yang penting seperti itu dulu ya. Lanjut. Ya, ya. Wal ard. Wal ard. Nah, kurang. Ya, ditekan sedikit. Maaf. Wal ard. Wal ard. Ya, ro-nya disempurnakan, dotnya disempurnakan ya. Wal ard. 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 Nah, di sini itu kosakinanya ya. Wal ard. Wal ard. Ya, semacam itu. Lanjut sekarang. Namun silakan halaman berikutnya. Dengan demikian, wakof pada kata atau lafaz seperti contoh di atas adalah diperbolehkan. Namun ketika kata lafaz tersebut diwasolkan dengan kata sesudahnya, maka huruf sukun kedua terakhir tentunya kembali diberi harokat sebagaimana harokatnya semula, sebab sukun di sini bersifat aridoh atau baru datang karena peristiwa wakof. Dah, lanjut. Namun apabila peristiwa pertemuan dua huruf sukun ketika wasol maupun wakof, baik dalam satu kata maupun di lain kata, yakni terjadinya pertemuan dua huruf mati, bukan ada dua huruf terakhir sebuah kata lafaz. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi dalam satu kata adalah lafaz alif lam alif lam mim. Terus dalam kata al-ana, al-an sebenarnya. al-ana boleh begitu. Oh gitu. Al-ana. Terus at-tuhajjuna. Terus as-sokhah. Ya, dan contoh lainnya yang semisal. Pada kasus demikian wajib dihindarkan pertemuan dua huruf sukun, dan untuk menghindarinya huruf mad harus dipanjangkan bacaannya menjadi 6 harokat. Dengan kata lain terjadilah hukum mad tawil atau mad lazim, yakni apabila setelah huruf mad ada huruf sukun asli. Artinya tetap sukun baik ketika wasal maupun waqaf dan terletak di dalam satu kata. Sedangkan huruf pertemuan dua huruf sukun dalam dua kata yang hanya terjadi dalam keadaan wasal saja. Ulang-ulang. Jadi ternyata dalam satu kata itu ya ada peristiwa iltiqau sakinain. Ya, dalam satu kata tadi. Maka muncul ada mat apa tadi? Mat tawil atau mat lazim. Iya. Jadi beda cerita ya. Inilah cerita dari mat lazim. Kenapa sampai dibaca berapa? 6 harokat. Ya. Karena mensikapi terjadinya pertemuan dua sukun atau iltiqau sakinain dalam satu kata. Ya. Kalau tadi kan di akhir. Ya. Ini di tengah. Ya, di tengah. Jadi kalau di tengah 6 harokat. Kalau di akhir berapa harokat? 246. Untuk matahari 246, matan 246, sohi akhir dibaca idhar. Nah, clear. Jadi mat lazim adalah peristiwa apa ternyata? Peristiwa al-ittiqa'u sakinain. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, mat lazim adalah peristiwa al-ittiqa'u sakinain. Oke, lanjut. Sekarang dua kata. Sedangkan hukum pertemuan dua kata, dua huruf sukun dalam dua kata yang hanya terjadi dalam keadaan wasal saja, yang menurut ketentuan ilmu bahasa Arab, pertemuan dua huruf sukun demikian haruslah dihindari.
yaitu dengan cara membuang huruf sukun pertama atau memberinya harokat. Ya, ternyata hukumnya apa kalau pertemuan dua sukun di dua kata? Dihilangkan. Dihindari. Dari. Ya, hukumnya apa? Dihindari. Maaf. Kita mau pakai hijau. Ya, ini yang harus dicatat nih. Kalau dalam dua kata harus dihindari. Nah, cara ya. Anda menjelaskan yang Anda tahu dulu, Ustaz. Oh ya, silakan. Apa nggak usah? Ya, silakan, nggak apa-apa. Oh, biar dapat, silakan. Kalau yang Anda tahu ya, kalau untuk yang dua kata dihindari ya. Di mana cara bacanya itu terdapat dua yang Anda tahu. Yang pertama itu dihilangkan salah satu huruf sukunnya, dihilangkan. Yang pertama itu dihilangkan, lalu yang kedua itu diganti harokat sukun. Yang awalnya sukun diganti menjadi harokat. Sebentar. Yang awalnya sukun diganti harokat. Ya, yang awalnya sukun diganti dengan harokat. Diganti harokat. Harokat apa? Harokat kasroh. Kenapa kasroh? Asik. Ya. Karena kasroh itu lebih dekat dengan sukun. Di mana kasroh itu rumah. Karena harokat yang mendekati sukun adalah kasroh. Terus? Contoh pada yang nomor 1 ya, yang dihilangkan. Contohnya itu apabila mad bertemu dengan lam, contohnya bertemu dengan huruf mati ya. Tapi dalam dua kata, contohnya dalam kalimat waqalul hamdulillah, di mana di situ kan waqalu waw mati bertemu dengan lam mati. Waqalul hamdulillah. Lalu cara bacanya itu seperti apa? Cara bacanya yaitu dihilangkan ya. Hilangkannya wawunya. Nah, jadi cara bacanya itu matnya hilang. Matnya seperti tidak ada. Nah, matnya hilang. Adapun itu yang hamzah wasol kan sudah tidak dianggap. Karena hamzah wasol hanya dianggap ketika di awal kalimat. Awal bacaan. Iya. Terus? Jadi pertemuannya itu antara waw mati dengan lam mati. Lalu cara bacanya ya dihilangkan salah satunya, yaitu yang dihilangkan wawunya. Sehingga dalam bacaan waqalu sudah tidak ada lagi mat tobi'ahnya, sudah tidak ada lagi matnya. Sehingga dibaca pendek. Waqalul hamdulillah. Lalu bagaimana kalau di sini Anda dapatkan terdapat dua kasus, Tat. Jadi bagaimana ketika waqalal ya, di situ kan bisa ada musananya juga ya. Maksudnya ada yang la-nya itu panjang, yang menandakan maksudnya gimana itu? Ya ada yang la-nya itu panjang, menandakan itu musanna. Ada juga yang la-nya itu pendek. Ya. Maksudnya ya, jadi kan kalau misalkan ini kan dibacanya kan sekilas sama. Makanya untuk membedakan yaitu untuk kalimat waqalal yang kalimat yang lamnya panjang itu harus dinaberkan untuk membedakan antara waqalal dengan waqalal. Nah ya, di situ harus dinaberkan. Nah ya, udah ini masuk pelajaran naber ya, kita singgung. Terus lanjut. Habis itu lalu pertemuan yang kedua itu dihilangkan, Ustaz. Dihilangkan sukunnya. Diganti menjadi harokat kasroh. Oh, ini yang satu udah. Nah. Ini semua satu ya. Nah. Lalu yang kedua.
Sekarang yang itu kedua. diganti harokat sukun menjadi kasroh. Di mana dalam kalimat Allah ya, dalam kalimat Allah, Terus? di mana dalam kaidah bahasa Arab nggak ya, contoh dalam kalimat Allah pakai kok, Allah, di mana dalam kalimat bahasa Arab tidak ada bahasa Arab itu kuli. Kalau yang ada hanya kul. Allah. Allah. Ini. Ya. Itu pertemuan al-itiqalu sakinah ini di mana? Al-itiqalu sakinah ini itu sebenarnya itu bertemu di antara lam dan dal. Nah, Lam dan dal. Oke. ya, di mana kalau dalam bahasa Arab itu nggak ada kan kuli-kuli gitu. Adanya itu kul. Nah, itu berarti lamnya tuh aslinya itu mati. Nah, ini lam mati bertemu dengan dal mati. Nah, di mana itu susah untuk dibaca, mengubahnya menjadi harokat kasroh. Jadi Allah. Ya, terus. Lalu ada juga yang dia itu, ntar lo. Dan contoh yang kedua itu dalam kalimat Qaryatinis tat'ama. Qaryatinis tat'ama. Tat'ama. Di mana di situ itu kan Qaryatin ya. Qaryatin itu dengan huruf harokat terakhir itu adalah kasroh tain. Lalu kata keduanya itu adalah istat'ama. Ya, taruh ditulis dulu. Qaryatin, sebentar. Ya, Qaryatin gitu. Qaryatin is Istat'ama. Dalam surat Al-Kahfi. tulisannya gini bukan? Ya. Ya, kan kalau di sini kan tinnya itu kasroh tain ya. Ya. Nah, di mana yang kita tahu bahwa kasroh tain itu sama dengan huruf harokat bertemu dengan nun mati. Di mana kalau kasroh tain berarti kasroh bertemu dengan nun mati, kalau dhammah tain pun sama, dhammah bertemu dengan nun mati. Terus fathah tain juga sama, fathah bertemu nun mati. Ini Makanya ada nun hukumnya pun mati ini ya. disamakan. Nah, makanya hukumnya pun disamakan antara nun mati dengan huruf tanwin. Nah, di sini didapatkan berarti ketika membaca pun sama, karena pada dasarnya tulisannya itu kan kalau dalam Al-Quran berarti qaf qaryatinis ya, berarti qaf ro ya ta dan juga nun jadinya ya, jadi ada tambahan nunnya karena fathah, karena tanwinnya itu diganti gitu. Siap. Nah, gitu. Nah, Jadi gini ya, berarti qaryatinis. berarti itiqalu sakinainnya itu di mana? Di antara nun mati bertemu dengan sa. Sama ya sin. Sama seperti di atas, yaitu dirubah menjadi harokat kasroh. Nah, kalau misalkan lebih gampangnya, kalau dalam mushaf Indonesia itu disebutnya sebagai nun wikoyah. Jadi nun wikoyah adalah peristiwa Al-itiqau sakinain. Ya, oke, nah, lanjut. kalau misalkan di mushaf Haromain nggak ada. Udah habis. Udah sampai situ aja. Dah, nggak ada tahu. Bagus ya, udah lumayan nih. Tapi secara struktur, coba kita baca ya. Udah bagus ya. Mulai dari sedangkan hukum pertemuan dua huruf, silakan. Bentar. Ini kita coba versi Maisuro. Dua huruf sukun ketika wasal maupun waqaf baik ya.
yakni terjadinya pertemuan dua huruf yang mati bukan pada dua huruf terakhir sebuah kata atau lafaz. Sebagai contoh peristiwa yang terjadi dalam satu kata adalah lafaz yang tadi alif lam. Oh, ini udah tadi ya, mat lazim. Oh ya, Udah. Yang sedangkan hukum pertemuan dua huruf sukun dalam dua kata yang hanya terjadi dalam keadaan wasol saja, yang menurut ketentuan ilmu bahasa Arab, pertemuan dua huruf sukun demikian haruslah dihindari, yaitu dengan cara membuang huruf sukun pertama atau memberinya harokat. Menghindari pertemuan dua huruf sukun dengan cara membuang huruf sukun pertama tadi terjadi caranya ada ketika dua. huruf Bentar. sukun Caranya gimana? Membuang sukun pertama atau memberi harokat? membuang sukun ya, Ya. membuang sukun pertama atau memberi harokat. Buang sukun pertama. Kemudian cara kedua. Memberinya harokat. Yang kedua, memberi harokat. Ya. Di sini panjang Ustaz ya penjelasannya. Ya iya. Ana bener loh. Ana belum lihat Maisuro loh. Ana kemarin nyari-nyari di Maisuro kan. Emang nyarinya juga cepet sih. Maksudnya cuma cari-cari gitu aja. Nggak ketemu. Akhirnya cari-cari Google. Nggak apa-apa, ayo coba buktikan. Lebih enak mana nanti ya. Ya. Silakan dibaca, ayo lanjut. Beri harokat. Menghindari pertemuan dua huruf sukun dengan cara membuang huruf sukun pertama terjadi ketika huruf sukun pertama berupa huruf mad. Ya, jadi cara pertama ini kita buletin ya. Cara pertama, syaratnya apa? Bertemu dengan huruf mad. Ya, kalau bertemu huruf mad. Huruf mad. Terus apa lagi? Di mana huruf mad harus dibuang ketika wasal dan tetap ada, tidak dibuang ketika waqaf. Ya, bertemu huruf mad maka dibuang ketika wasal. Dibuang ketika wasal dan tetap ada ketika waqaf. Ada ketika waqaf. Dan otomatis akan berstatus menjadi mad asli. Ya. Misalnya, idza syamsu kuwirat. Ya. Lah, ini di mana pertemuannya? Nah, iya, pertemuannya itu di idza ya. Idza. Ya. Di mana berarti kalau misalkan berhenti idza gitu. Iya. Idza syamsu. Wa fis samaa'i rizqukum. Nah, ini idza ini dibuang ya huruf matnya. Nah, yang lain juga sama. Wa qaulullahumma juga sama, juga sama. Lanjut. Ya. Berarti huruf mat dalam pertemuan dua sukun pada kalimah-kalimah tersebut dibuang ketika wasal dan tetap dibaca mad panjang dua harokat ketika waqaf. Nah, dibuang. Membuang bacaan. Ya. Ya kan? Ya. Idza dibuang, lamnya dibuang nggak? Enggak. Lamnya kan itu nyambung ke ini, nyambung ke alif lam syamsiyah. Ya, berarti ini idza samsunya dibuang nih. Jadi kan pertemuan dua sukun nih yang apa dengan apa? Idza syamsu kuwirat ini. Itu aslinya itu pertemuan dal dengan alif dengan lam ini, dengan lam yang sakinah. Sukun itu adalah alif dan lam. Alif dan lam. Iya, ya alif, yang alif dan lam sukun ya. adalah alif dan lamnya. Lam. Ya, dibuang ya. Yang dibuang saya kasih warna hijau ya. Dibuang. Dan yang dibuang alifnya, ya. Nah, clear. Lanjut. Apa tadi itu? Berarti membuang bacaan huruf mat hanya terjadi pada keadaan wasal saja, karena pada umumnya rosam huruf mat tersebut tetap tertulis.
Ya. Namun terkadang bacaan huruf mat dibuang baik ketika wasal maupun waqaf karena secara rosem tidak tertulis. Misalnya kalimat baca dia di mana sih? Rabbi Robbi arini arini kaifa tuhyil Robbi arini mauta. kaifa tuhyil mauta. Kalimat ketika waqaf pada lafaz tuhyi maka huruf ya dibaca sukun pada kasus ini. Huruf ya lafaz tuhyi ini adalah ain fi'il. Sedangkan rosem ya kedua yang menjadi lam fi'il sudah dibuang karena pertemuan dua huruf sukun di samping tidak ada rosemnya. Ya, tuhyi al mauta. Ya. Ini kan, mana yang dibuang? Halo? Ya. Yang dibuang yang mana ini? Oh, iya, mauta. Yang dibuang ya-nya. Ya, yang mana? Nah, itu dia. Bentar. Nggak tahu, Ustaz. Ya itu, ya yang tidak terlihat, yang tidak ada rosomnya. Iya. Jadi tuhyi, ini aslinya gini nih tuhyi nih. Ya, dia panjang. Ya-nya double. Aslinya ya. Tuhyiyal, tapi secara rosem ya-nya ini dihapus. Wah, bijal. Ya, terakhir. Tapi secara tulisan dia dihapus, ya. Sehingga sudah otomatis dihapus. Kalau dia berhenti, gimana kalau diberhenti? Panjang 2 harokat. Tuhyi, begitu. Ya, tuhyi. Dari mana? Riwayat siapa itu? Coba, kita berhenti di tuhyi nih. Berhenti di sini nih. Halo? Kita berhenti di tuhyi. Ya. Bacanya gimana? Tuh, apa tuh? Apa tuhyi? Halo? Oh, berarti dibacanya tuhyi. Dibacanya Tuhyi. ya yang pertama mati. Tuhyi gitu. Tuhyi. Ya. Nah, ini khilaf para ulama. Ya. Coba dilihat di beberapa kitab, misalnya Hidayatul Qari ya. Ini bisa dua wajah bacaan. Bisa tuhyi, bisa tuhyi. Kenapa? Karena aslinya ada ya kedua. Ya. Nanti bahasan sendiri nih tuhyi ini ya. Nah, singkat cerita, kita bahas iltiqo sakin. Lalu apa alasan tuhyi? Ya, gimana? Oke. Berarti kalau untuk tuhyi apa tuh alasannya? Tuhyi karena ada ya kedua yang tidak ada tulisan. Enggak, kalau yang tuhyi gitu, yang cuman ya-nya sekedar. Nah, yang kalau ya-nya mati. Ya-nya langsung mati, ya satu-satunya ya yang ada itu mati karena secara rosem sudah dihilangkan. Oh gitu. Ya, mengakui rosem yang sudah hilang. Clear ya? Oke. Dah, lanjut. Adapun kaidah pemberian harokat pada huruf sukun pertama, demi menghindari pertemuan dua sukun, huruf sukun, dua huruf mati, ada 2 kategori penjelasan. Kategori A, para qurra terjadi perbedaan riwayat, yaitu jika sukun huruf pertama berada di akhir kata dan sukun huruf kedua di awal yang berikutnya, namun awal kata tersebut ini berupa hamzah wasal yang berharokat dhammah, yang huruf ketiganya juga berharokat dhammah lazimah atau dhammah asli, maka Imam Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amr,
dan al-kisah al-kisai. Gitu ya. Al-Kisai. Ini dibacanya al-kisai. Al-Kisai. Ini apa? Al-kisai memberi harokat ya. Memberi harokat dhammah pada huruf sukun pertama karena mengikuti dhammahnya pada huruf ketiga kata berikutnya. Sebagai contoh, kuluzuru auqus. Lah, anak baru nemu. Imam siapa aja ini? Ini berarti Ulangi, cuma Pak. ada di riwayat itu doang ya? Imam Nafi', Ya. Ibnu Katsir, Ibnu Amr, sama Al-Kisai. Ya, kulung zuru. Guru ya. Sedangkan Imam Hafs dan para imam qiraat sab'ah selain Nafi, CS tuh dan kawan-kawan Iya. Yakni yakni selain Syu'bah yakni Syu'bah, Abu Amir dan Hamzah. Untuk menghindari pertemuan dua huruf sukun mati pada kategori A adalah dengan memberi harokat kasroh pada huruf sukun yang pertama. Ya. Selanjutnya terjadi peristiwa huruf sukun pertama pada kategori A adalah terdiri dari salah satu huruf yang terkumpul dalam lafaz litanuda Ya. dan Ini tanwin. ya, kalau kasroh ini terkumpul dalam litanuda. Lam, ta, nun, waw, dal. Nah, lanjut. Contoh huruf lam. Qul Allah. Asalnya huruf lam sukun pada kata qul yang berharokat sukun dan bertemu dengan huruf dal, da sukun yang juga sukun. Kemudian huruf lam diberi harokat kasroh untuk menghindari terjadinya pertemuan dua huruf sukun. Contoh huruf ta sukun. Waqalatih ruj alaihim. Di mana hal ini hanya terjadi pada satu tempat, yakni surah Yusuf ayat 31 tak tanis. Pada kata waqalat yang berharokat sukun bertemu dengan kho sukun pada kata ukhruj yang juga sukun, kemudian huruf tak sukun diberi harokat kasron ya ditanuda sukun. Walau anna katabna alaihim anikatulu anfusakum. Huruf nun pada an yang berharokat sukun bertemu dengan qaf yang juga sukun. Kemudian huruf nun diberi harokat kasrah untuk menghindari pertemuan dua huruf sakinain. Contoh huruf waw. Awikhruju min diyarikum. Di mana huruf waw pada au berharokat sukun bertemu dengan huruf nun kho dal sukun yang juga sukun, kemudian huruf waw contoh dal. Walaqadis tuhzi'a birusu walaqadis tuhzi'a birusulim min qablik. Di mana huruf dal pada laqad berharokat sukun bertemu dengan huruf sin berharokat sukun yang juga sukun, kemudian huruf dal diberi harokat kasroh untuk menghindari pertemuan dua huruf sukun. Contoh tanwin. Wala yuzlamuna fatila unzur birahmatin idkhulul jannata la khaufun alaikum. Di mana hakikat tanwin adalah bunyi nun mati yang bertemu dengan huruf nun dan dal
yang juga sukun. Kemudian dimunculkan harokat kasroh untuk menghindari pertemuan dua sukun. Ustaz, berarti kalau yang untuk yang pertama tuh baca seperti ini sudah. Wala yudlamuna fatilanil ghur gitu Ustaz. Iya. Fatilanil ghur. Kategori B. Para imam qiraat Bentar, yakni seluruh imam kita qiraat juga simpulkan dulu. Halo, halo. Kita ya. simpulkan dulu tanwin. Kita simpulkan dulu nih. Ya, jadi ternyata khilaf para ulama qura ya, ahli qiraat ya, ada dua kelompok, ada yang mendomahkan yaitu siapa tadi? Imam Nafi' Nafi', Abu Amr, ya, dan seterusnya. Sedangkan Imam Hafiz ngapain? Kasroh di kalimat litanud. Ya, contohnya kulid Allah wa qalati khruj anikatulu kemudian apa? Awih ya, awih ruju walaqadis tuhzi'a. Nah, clear ya sama tanwin. rujuk. Ya. Clear ini ya. Ini kaidah dalam Imam Hafiz yang mengkasrohkan kalau ketemu apa? Litanud. Ya. Ya, sekarang kategori B, silakan. Kategori B. Para imam qiraat yakni seluruh imam qiraat juga sepakat memberi harokat kasroh huruf sukun pertama untuk menghindari pertemuan dua huruf sukun pada peristiwa selain kategori A. Misalnya pada ayat-ayat sebagaimana contoh berikut. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Kategori B semuanya kasroh. Ya. Ya, kategori B semuanya kasroh. Simpulannya, rawi Hafiz dalam rangka menghindari pertemuan dua huruf sukun, takhallusan lil tiqa'is sakinain. Sebagaimana yang sudah disebutkan adalah dengan cara memberi harokat kasroh pada huruf sukun pertama. Inilah kaidah asal bagi rawi Hafiz dalam menghindari pertemuan huruf sukun. Namun ada beberapa tempat kaidah asal tersebut tidak lagi berlakukan sebab huruf sukun pertama diberi harokat fathah atau dhammah. Terangan untuk tepatnya huruf sukun yang diberi harokat fathah terjadi pada 3 kata. Set, berarti khusus yang anak kan dulu kan sempat belajar Set ya. Dulu pas masih SD sih belajar ngaji di kampung gitu. Iya, jadi kalau misalkan ada yang huruf yang tidak berharokat, misalkan kalimat itu ya, misalkan kalimat unzur ya. Ya, terus? Nah, itu dilihatnya itu kepada 3 huruf tajwid ya, Ustaz? Apa itu benar, Ustaz? Iya. Apa itu cuma ada di riwayat Nafi aja? Iya, riwayat Nafi. Berarti kalau riwayat Hafiz enggak? Enggak. Berarti kalau misalnya dalam kalimat unzur, nah itu kan go-nya itu kan dhammah ya? Ya. Berarti seperti apa tuh? Ya, kalau riwayat Hafiz iltiqo sakinain sebelumnya kuling zuru kasroh. Nah, kalau misalkan seandainya dia berhenti, Ustaz. Seandainya misalnya ibtidak di ungduru ya, harokatnya dhammah. Hamzanya. Dhammah. Dhammah. Itu yang menurut gurunya Fadil dulu itu di situ kalau ibtidak di awal kalimat yang hamzahnya hamzah wasol. Oh iya. Huruf sukun yang diberi harokat fathah terjadi pada tiga kasus. 1 huruf jar yang diikuti lam sakinah, lam ta'rif, alif lam. Ya. Contoh wa ana ala dzalik wa ana dzalikum minasyahidin.
Lafaz min adalah huruf jar yang mabni sukun, tapi kemudian diberi harokat fathah bukan kasroh demi untuk menghindari pertemuan dua huruf sukun. Ya, ya ini fathah kecuali di min ketemu alif lam. Lanjut. Oh. Lalu huruf tak tanis. Ketika diidofahkan pada tasniyah, misalnya kanata tahta abdain min ibadina sholihain. Kanata ya, jadi kanata ya. Ya, kanata. Tanis kata anis adalah huruf yang mabni sukun dan alif tasniyah juga dibaca sukun. Kemudian tak tanis diberi harokat fathah karena alifnya cocok didahului harokat fathah. Ya, aslinya kanat gitu ya. Kanat menjadi kanata. Nah. Lanjut, nomor 3. 3 terjadi pada ayat ilahuwal hayyul alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mim sukun, mim pada lafaz alif lam mim adalah huruf hijaiyah yang mabni sukun dan bertemu dengan lam pada lafzul jalalah. Ya. Yang juga sukun. Maka setelah hamzah wasalnya dibuang tanda tafkhimnya lafzul jalalah. Nah, ini khusus. Udah clear ya? Ini yang dibaca fathah. Lanjut. Ya. Lebih lanjut, huruf sukun pertama yang diberi harokat dhammah. Kasus. Dua kasus. Kasus yang pertama pada wawulin yang menjadi waw jama'. Misalnya manawil mauta in kuntum shodiqin. Maka wawulin pada kedua contoh tersebut awalnya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian waw diberi harokat dhammah untuk menghindari pertemuan dua huruf sakinain. Jadi pada mim jama' misalnya wasakhkhara lakumul laila wan nahar thumma radadna lakumul karrata alaihim. Mim jama' adalah huruf yang mabni sukun yang di dalam contoh ini bertemu dengan lam ta'rif yang juga sukun. Maka setelah dibuang hamzah wasalnya, kemudian mim jama' diberi harokat dhammah untuk menghindari pertemuan dua huruf sukun, mengingat harokat dhammah adalah asal harokatnya. Ini kesimpulannya gini ya. Ini diberi dhammah, diberi dhammah. Ya. Dah, cuma 2. Selesai? Selesai, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah, ini kesimpulannya ya. Udah ya? Lebih enak mana kira-kira? Dari yang kemarin Anda dapat, dibilang lebih enak sih, enggak, maksudnya Enggak ada yang enak. Ya sama-sama lah. Maksudnya dari yang Anda dapat masuk, dari yang ini pun masuk gitu. Kalau lebih detailnya? Inilah, Maisoro Anda capek menjelaskannya.
Banyak yang jelasin dari Maisuro. Ya, itulah hebatnya maestro itu, Masya Allah ya. Cuman banyak orang yang belum tahu, ya. Orang lain susah jelasin kayak maestro tuh. Padahal bacaan kitabnya bisa jadi sama, ya. Tapi Ya. versi yang lain menjelaskannya ribet, ya. Dia udah berusaha memudahkan, tapi nggak sempurna kan. Nah, Ya. kalau maestro sempurna tuh. Nah ya, ini semua Yudhika Sakinain. Jadi ini obrolan tentang Yudhika Sakinain ya. Ustaz, barusan tuh apa Ustaz yang penyebab lazim? Penyebab mat lazim. Nah, coba kenapa penyebab mat lazim kenapa tadi? Terjadi pertemuan dua sukun dalam satu kata. Nah, ini nih. Ya. Jadi Ya, mat ya. lazim itu ada pertemuan dua sukun dalam satu kata. Dan kalau untuk mat lazim mustaqol Di kalimi, tengah. Ya, harus di tengah. Terus apa? kalau dalam mat lazim mustaqol kalimi itu yang mat bertemu dengan dal, mat bertemu dengan tasdid. Tasdid itu kan sebenarnya apa coba? Definisi tasdid itu apa? Bergabungnya dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharokat. Iya, ya sudah, berarti kan sukun, selesai. Mat lazim itu ketemu sukun. Oh iya ya, oke. Dan cara bacanya itu pasti dinabarkan ya? Iya, mat lazim naber, selalu naber karena dia iltiqau sakinain. Ya, coba di Mesuro ada nggak yang mengatakan tentang apa itu tasdid? Nggak tahu. Halaman 63 buka. 63. Supaya definisi tasdidnya itu jelas, clear, kita nggak bingung. Wah, kayaknya beda punya Ustaz sama punya Ana. Silakan coba dibaca. Ana 63 dengan ininya matobi'ai. Oh, coba 2 halaman sebelumnya apa sesudahnya coba. Beda 2 halaman. Kalau yang cetakan baru, Fadel cetakan lama itu. Iya, cetakan kedua. Udah ada revisi 2 halaman. Coba dibaca. Hakikat Coba huruf ya. bertasdid. Ntar 2 halaman. Halaman 65 berarti, coba. Ketemu? Halaman 65 tentang matobi'ai. Ya, Suar. bawahnya terus, bawahnya. Tengah-tengah tuh. Bawahnya. Hakikat tuh. Enggak tulisan hakikat. Hakikat huruf bertasdid ada. Di bawahnya tulisan trio kuek-kuek gitu loh. Oh iya, hakikat huruf bertajwid. Ya. Hakikat huruf bertasydid. Ya, ada. Nah, tuh. Apa coba hakikat huruf bertasdid? Adalah 2 huruf sama, yang pertama mati asli dan yang kedua hidup. Nah, apa mati asli? Mati asli ya mati dari sananya. Ya harus Bukan. jelas loh. Bukan karena ada apa-apa, emang mati. Iya, apa-apa tuh apa? Baca bawahnya. Bawahnya lagi, belum selesai. Nggak ada. Mati sukun adalah huruf yang tetap Mati asli. sukun. Mati atau Mati sukun asli. asli. Mati atau sukun asli adalah huruf yang tetap mati atau sukun baik ketika wasal maupun waqaf. Contoh lafaz ad-dallin berasal dari kata ada lamnya, pokoknya lamnya dipisah. Ya, kalau Susah mati tidak bacanya. asli apa?
mati nggak asli, itu ada di bawahnya. Adalah huruf yang tidak tetap matinya, yakni ketika wakof ia mati, namun bila wasal dia tetap menjadi hidup. Iya. Udah clear ya. Dah ya, pagi ini cukup segitu dulu ya. Ustaz, panas otaknya. Baik ya, barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.